Chapter 103. Terjebak pesona presdir dingin. Beberapa jam sebelumnya, Aquila termenung di kamar selepas mendengar keseluruhan cerita Kenshi. Berulang kali dirinya menghembuskan napas berat, berusaha mengurangi kecamuk di dada. Sayangnya, itu tidak berguna sama sekali. Perasaan Aquila tetap kacau. Tok tok tok. Oila, kamu udah tidur? Aquila melirik ke arah pintu sekilas. Belum, Rai, jawabnya. Ceklek. Raihan mendorong bingkai hingga membuka celah. Lelaki itu masuk ke dalam dan menutup pintu. Bahkan, mengendap-endap mengunci pintu supaya tidak ada yang mengganggu waktu mereka. Kenapa, Oil? Kau murung? Harusnya, kan, kamu seneng, orang tua kamu masih hidup, tutur Raihan seraya mendekat dan duduk di sebelah calon istrinya. Walaupun masih harus meraih restu dari calon mertua, Raihan tak masalah. Apapun yang terjadi, Aquila akan tetap menjadi teman hidupnya kelak. Raihan telah mengklaim Aquila sebagai miliknya. Ayla menggeleng pelan. Aku nggak tahu kenapa. Rasanya campur aduk, Rai. Aku seneng, tapi juga entahlah, aku bingung jelasinnya. Lirik Aquila tak mengerti dengan emosi di hatinya sendiri. Sebelah tangan Raihan terulur melewati bahu Aquila, menarik Aquila ke dalam rengkuhan dan meletakkan dagunya di puncak kepala wanita itu. Apapun yang terjadi nanti, kita cukup percaya kalau ini rencana Tuhan yang paling indah. Jovan yang bilang gitu, loh. Aquila tersenyum tipis. Kedua tangannya membalas pelukan Raihan, melingkari pinggang lelaki itu. Lantas kepalanya mendongak, menatap binar teduh Raihan yang selalu sukses menggetarkan hati. Entah siapa yang memulai, bibir kedua insan tersebut menyatu. Saling mengecap satu sama lain, mengais rasa manis yang tertinggal. Raihan beraksi, menelusup ke dalam mulut Aquila. Gumam Aquila merasakan sensasi remang di tubuhnya. Sentuhan Raihan benar-benar membuatnya terlena. Parutan terlepas. Bola mata ungu berpadu coklat terang itu saling bersitatap, lanjut mengukir senyum di ranum masing-masing. Love you, bisik Raihan tepat di depan wajah Aquila. Aquila terkekeh pelan. Me too. Setelah itu, sesuatu terulang kembali. Dan, kali ini, Raihan ingin menyimpannya sendiri. Cukup dirinya, Aquila, dan autor saja yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar Aquila malam itu. Seoul, Korea Selatan. Hahaha. Yuni tiba-tiba tertawa jahat. Ya, aku pelakunya. Aku yang ngebuang mereka di Indonesia dulu. Suasana menegang seketika. Tidak ada yang menyangka jika sosok Yuni bisa setega itu terhadap keponakan sendiri. Sekalipun tidak ada hubungan darah yang mengikat, namun mereka, kan, satu keluarga. Bagaimana bisa Yuni menjauhkan anak usia 4 tahun dengan orang tuanya? Yuni, apa kamu bilang? Bentak Aguino murka. Cukup sudah. Pria itu tidak akan tinggal diam. Bertahun-tahun bungkam, Aguino sudah tidak tahan dengan kelakuan istrinya yang di luar batas. Istrinya benar-benar keterlaluan. Yuni menyorot sang suami tajam. Ya, aku buang mereka karena mereka terus-terusan hancurin rencanaku. Aku nggak terima. Mereka itu. Plak. Kepala Yuni tertoleh ke samping. Sensasi panas menjalar dari pipi menyebar ke segala arah. Sebelah tangannya meraba pipinya yang berubah warna kemerahan.
Baru saja wanita itu mendapat sebuah tamparan telak. Spontan Yuni menatap si pelaku tajam. "Kamu jahat kamu, Yun," desis Kalina marah. "Kita itu sesama ibu. Kamu tega buang anak aku di luar sana, di umur sekecil itu." Kalina menatap Yuni tak percaya. "Kamu bukan wanita. Kamu iblis." Yuni menggeram. Tangannya terangkat ke atas, hendak menamparkan Kalina balik. "Buk, oh my kakiku kram, kak." Pekik Agila dramatis. La menyentuh kakinya yang dibalut celana putih panjang, bersamaan dengan bibirnya yang menyunggingkan senyum mengejek. "Yaoh, bibi jatuh. Sakit enggak?" Dengan sengaja, Agila menendang Yuni yang ingin melayangkan tamparan. Tubuh wanita parubaya itu sampai terjatuh ke lantai dengan gaya tak elit. Kenzi yang melihat tingkah barbar adiknya cuma bisa geleng-geleng. Ia jadi penasaran, sebenarnya sikap Agila ini berasal dari mana? Turunan dari siapa? Ayah atau bunda? Bukannya marah, Richard tersenyum puas. Pria itu mengacungkan jempol kepada putrinya. Dibalas cengiran tak berdosa dari Ayla. Cukup seperti itu saja, Kenzi bisa menyimpulkan jika sifat barbar adiknya berasal dari pihak ayah. "Kalian masuk," seru Kenzi setengah berteriak. Tidak lama, sekumpulan polisi masuk ke dalam. "Tangkap dia." Titah Kenzi menunjuk Yuni yang menahan nyeri di pinggang. "Apa-apaan ini? Lepas. Lepaskan aku. Oh Wino. Bantu aku." Teriak Yuni meronta-ronta. Ia memberontak kala petugas kepolisian membawa paksa dirinya keluar mansion. Sampai-sampai Akila geram sendiri dan memukul tengkuk Yuni hingga pingsan. "Nah, kan, gini lebih enak. Bawa sana," suruh Agila. "Baik, Nona." Suasana hening sepeninggalan para polisi. Satu persatu penghuni yang ada di mansion pamit pergi, mereka ingin memberi waktu untuk keluarga kecil Richard yang sempat terpisah tersebut. Kenzi dan Agila saling menatap dengan Richard juga Kalina. Seolah hanya dengan menyatukan pandangan, keempatnya bisa menyampaikan rasa masing-masing. Tiba-tiba Richard merentangkan tangan. "Kamu nggak mau peluk ayah, nak?" Tanyanya menatap Agila. Agila menatap sang ayah haru. Ia melepas topi kebanggaan dan menghambur ke dekapan Richard, sebuah pelukan yang memiliki ribuan rasa. Hangat, nyaman, aman, dan penuh cinta. "Maaf, maaf, maaf," lirih Richard mengecupi puncak kepala Agila. "Maaf, ayah udah cari kamu sama Kenzi. Tapi, nggak pernah ada hasil, nak. Seandainya ayah lebih berusaha, mungkin kita udah berkumpul dari dulu." Akila menggeleng dalam pelukan. "Rencana Allah adalah rencana terbaik. Jangan sesali apa yang udah terjadi, ya. Cukup pikirkan masa depan, jadikan masa lalu pelajaran," balas Agila dengan kalimat yang biasa ia ajarkan kepada si kembar. Richard tersenyum. Walaupun tanpa bimbingan, kedua anaknya tumbuh dengan baik. Ia bangga memiliki putra-putri yang hebat seperti Agila dan Kenzi. Kalina dan Kenzi hanya memperhatikan dengan posisi Kenzi memeluk bundanya. Keluarga mereka sudah lengkap sekarang. Segala rasa, rahasia, dan niat telah terlaksana. Kini, mereka cukup menanti akhir cerita sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. "Tunggu bentar." Mendadak Agila melonggarkan rengkuhan. "Kok ayah sama bunda tahu nama kami?" Tanyanya bingung. Kalina terkekeh bersama Richard. "Brian Kenzi Jonesa sama Alzena Agila Jonesa, itu nama yang kami kasih, nak," jawab Kalina menuntaskan rasa penasaran putrinya.
Kalau nama kami sama, kenapa ayah sama bunda nggak bisa nemuin kami? Tanya Ayla lagi. Berbeda dengan sebelumnya, Richard dan Kalina terdiam. Keduanya tidak memiliki jawaban yang tepat untuk kalimat tanya satu ini. Oh, kakak yang sembunyiin data kita, lah, sahut Kenzi tiba-tiba. Kakak pikir, ayah sama bunda bisa selesain masalah di sini sendiri. Setelah semua selesai, kakak berniat bawa kamu ke sini. Ayah sama bunda malah hampir kalah sama si ular keket itu. Lagian, kalau mau ke sini, kita harus pastiin kalau kita benar-benar kuat. Bisa-bisa si Bibi malah manfaatin kita atau singkirin kita lagi nanti, tambah Kenzi masuk akal. Terus, Kak, Ekem, bagian kami kapan, sih, sebenarnya? Chapter 104. Si kembar masuk dengan tangan berkacak pinggang. Bibir keduanya mengerucut ke depan, namun sepasang mata mereka berpendar bahagia. Cekak, Agila sampai gemas sendiri atas tingkah anaknya ini. Bunda, ayah, kenalin, ini Jovan sama Jovin, anak-anakku, kata Agila memperkenalkan si kembar. Senyum Jovan dan Jovin mengembang. Keduanya berlari bersamaan menuju Agila. Richard dan Kalina menatap tak percaya. Namun, menyaksikan bola mata ungu si kembar yang berbinar menggemaskan membuat sepasang suami istri itu mengulum bibir. Kalina berlutut di depan si kembar. Halo, cucu oma yang cantik, sapanya seraya mengusap pipi Jovin. Jovin tersenyum malu-malu. Ia mengedip-ngedipkan mata berulang kali, lanjut menyembunyikan parasnya ke kaki Agila. Sangat berbeda dengan Jovan yang langsung akrab dengan Richard. Bahkan, saat ini, Jovan sudah berada dalam dekapan Richard. Tidak lama, Alisa masuk ke dalam mansion bersama Arven dan Kia. Papa, seru kedua bocah tersebut menghampiri Kenzi yang berjongkok. Udah selesai belum? Tanya Arven. Udah, Ar. Kenzi mengusap kepala putranya. Sementara Kia menempel di punggung Kenzi, merangkul leher Kenzi erat. Disusul Raihan yang turut masuk ke dalam. Lelaki itu tersenyum kikuk seraya memperkenalkan diri sebagai calon suami Ayla. Sebelum melangkahkan kaki ke mansion Richard ini, Raihan menelusuri silsilah keluarga Agila dengan benar. Lelaki itu dibuat terperangah mengetahui identitas asli Agila selama ini. Jonathan Richard Jonesa merupakan pengusaha terhebat se-Asia pada zamannya. Namanya dikenal oleh banyak pemilik perusahaan. Lalu Kalina Anjani Jonesa, ternyata wanita itu mantan anggota IAF. Wah, tanpa disadari, ternyata Agila dan Kalina terhubung satu sama lain, ya. Sama-sama anggota IAF. Selain anggota IAF, Kalina dikenal sebagai salah satu dokter jenius. Ia memiliki beberapa rumah sakit yang tersebar di berbagai negara. Prestasi Kalina di bidang kesehatan banyak menuai penghargaan. Sumpah, sih, waktu tahu ini semua, Raihan sempat insecure. Keluarga calon mertuanya kenapa hebat-hebat, sih? Kamu, calon suami Agila? Tanya Richard memicing curiga. Kalian belum menikah, tapi udah punya anak. Maksudnya? Gimana? Glek. Raihan menegang di posisi. Lelaki itu duduk tegap di sofa dengan gaya kaku. Demi apapun, situasi saat ini jauh lebih menyeramkan dibanding ketika Raihan menghadap Kenzi untuk meminta restu. Tubuh lelaki yang menjabat sebagai dedi si kembar itu benar-benar membeku menerima sorot tajam dari Richard. Ayah, si kembar itu anak Lala sama Rai. Ayah bisa nebak maksudnya, kan?
Sahut Agila santai. Rai baik, kok. Lala sayang sama dia, jangan marah, ya. Agila nampak bersandar manja di lengan Richard, berbanding terbalik dengan aura yang jubah kebanggaan keluarkan. Richard menghela napas. Ia tersenyum dan mengangguk. Tangannya terulur mengusap kepala putrinya. Detik itu juga, Raihan menghembuskan napas lega. Ia tersenyum senang melihat Agila menautkan ibu jari dengan jari telunjuk, kode kalau wanita itu memang tengah membantunya. Calon istrinya pengertian sekali, sih. Richard, Agila, Kenzi, dan Raihan duduk di ruang tamu. Sementara Kalina, Alisa, dan anak-anak pergi ke dapur, menyiapkan beberapa camilan yang diinginkan si kecil. Kepribadian Alisa yang supel dan mudah beradaptasi membuat keduanya akrab dalam sekejap. Jadi, kamu kesini mau ayah jadi wali nikah kamu? Tanya Richard usai mendengarkan keseluruhan cerita dan niat anak-anaknya. Pria itu mengulas senyum kecut. Di umur Agila yang ke-29, tentu sangat wajar jika wanita itu ingin menikah. Apalagi Agila sudah memiliki tambatan hati, pasti ingin disegerakan. Namun, bagi Richard, entah kenapa semua terasa begitu cepat. Ini pertemuan pertama mereka setelah bertahun-tahun berpisah. Lalu, tiba-tiba Agila hendak direbut darinya oleh lelaki lain. Jujur, Richard belum siap untuk itu. Menilik paras sang ayah, Agila paham jika ada rasa tidak rela di binar mata Richard. Agila tersenyum, lantas mengeratkan pelukan dengan meletakkan dagu di bahu. Yang namanya menikah itu bukan tentang melepas anak perempuan, ya. Tapi, tentang bersatunya dua keluarga, kata Agila. Keluarga Lala sama keluarga Rai akan jadi satu. Lagian, nggak ada yang namanya mantan ayah atau mantan bunda. Lala always akan jadi putri ayah Richard, forever, sambung wanita itu. Richard terkekeh. Apa semudah itu bagi Agila membaca air muka seseorang? Cukup satu kali lihat, wanita itu bisa menebak isi pikiran Richard. Iya, ayah tahu. Richard mengecup kepala Agila sayang. Nanti kalau sampai Rai halangin Lala ketemu ayah, biar Lala hajar. Tambah Agila menggebu-gebu dengan sorot berapi-api. Kedua tangannya mengepal di depan dada. Hajar diranjang maksudnya, hehe. Jika Raihan merinding, insan lain malah tertawa. Ngomongin apa, nih? Kok Jovin gak diajak? Jovin datang membawa kue coklat yang tinggal separuh di tangan. Mulut gadis kecil itu belepotan, sukses menghadirkan rasa gemas yang berlipat. Jovin duduk di samping Richard, berceloteh mengomentari rasa kue buatan Kalina. Pantes masakan momni enak, opa. Ternyata masakan oma enak-enak, cetus Jovin dengan cengirannya. Richard terkekeh. Tidak lama, Kia, Arven, dan Jovan datang. Sama seperti Jovin, Kia langsung menghampiri Richard. Bedanya, gadis berusia 5 tahun itu langsung duduk di pangkuan. Kia memang sudah menempel dengan opanya sejak pertemuan awal. Sedangkan Jovan dan Arven memilih untuk duduk sendiri. Tak urung, keduanya ikut memakan kue buatan oma mereka. Alisa dan Kalina datang membawa nampan berisikan minuman. Malam itu, keluarga yang sempat terpisah itu merasakan momen kebersamaan untuk pertama kalinya. Suasana terasa hangat dan bersahabat. Keesokan paginya, Dedi mau pulang. Tanya Jovin cemberut. Kenapa nggak di sini dulu? Jovin sama Momi pulangnya masih nanti, Dat. Raihan tersenyum lembut. Ia berlutut, menyamakan tingginya dengan si kecil.
Dedi harus kerja, sayang. Apalagi Dedi masih harus siapin pernikahan Momi sama Dedi juga. Nanti Dedi pesankan gaun yang Jovin mau, gimana? Raut kesal Jovin seketika berubah. Gadis kecil itu mengangguk antusias. Jovin mau yang warna ungu, ya, pintanya memelas. Siap, Tuan Putri. Ya, pagi ini, Raihan akan kembali ke Indonesia, sendirian. Selain karena ingin memberi waktu untuk Agila bersama keluarganya, lelaki itu harus menyiapkan kebutuhan pernikahan yang akan diselenggarakan bulan depan. Konsep dan tema pernikahan sudah dirundingkan sejak awal bersama Agila. Jadi, Raihan tinggal mengurus. Dedi pulang dulu, ya, pamit Raihan pada Jovan. Jovan mengangguk. Hati-hati, Dat. Kalau sudah sampai, telepon kami, ya. Pasti, San. Usai berpamitan dengan anggota keluarga Agila yang lain, Raihan pergi ke bandara seorang diri. Sebenarnya Agila ingin mengantar, namun Raihan menolak. Lelaki itu menyuruh Agila untuk tetap di mansion, bersama keluarganya yang lain. Ia tahu, calon istrinya itu pasti ingin menghabiskan lebih banyak waktu. Momi, abis ini kita jalan-jalan, ya, pinta Jovan semangat. Jovan mau lihat Korea. Agila berpikir sejenak. Boleh, jawabnya. Yes. Jovan dan Jovin saling bertos ria. Nanti Oma ajak kalian keliling, sayang. Nanti kita jalan-jalan ke tempat-tempat bagus di sini, oke? Sahut Kalina semangat. Jovan dan Jovin membuat sikap hormat. Siap, Oma. Tawa mereka menggema. Kebanyakan dari mereka merasa gemas dengan tingkah si kembar. Kia ikut, Oma, sahut Kia mengangkat sebelah tangannya. Arven juga. Arven tidak mau kalah. Iya, nanti kita semua pergi. Richard membuka suara. Sasa nggak ikut? Yah, kata Alisa tiba-tiba. Sasa mau ke rumah sakit abis ini. Kenzi menoleh cepat. Kamu sakit. Mana yang sakit? Kenzi panik. Lelaki itu meneliti sekujur tubuh sang istri yang geleng-geleng. Aku nggak sakit, Mas, gemas Alisa. Loh, terus kamu ngapain ke rumah sakit? Tanya Kenzi bingung. Rumah sakit, kan, tempat orang-orang berobat. Kalau Kenzi berpikir seperti tadi itu lumrah, kan? Mau. Chapter 105. 1 bulan kemudian. Hari yang Raihan dan Agila nanti-nanti tiba. Hari di mana keduanya akan bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Saling berjanji satu sama lain untuk saling menjaga, mencintai, dan menerima karakter pasangan. Hari itu benar-benar telah datang. Sejak seminggu yang lalu, kedua mempelai sengaja dipisah oleh keluarga masing-masing. Atau mungkin istilahnya, dipingit. Makanya, Raihan dan Agila benar-benar tidak sabar untuk segera berjumpa. Pagi menyingsing. Dua keluarga besar disibukkan dengan persiapan pernikahan. Entah itu keluarga Revalino ataupun Jonesa, mereka sama-sama kelimpungan mengurus acara ini. Pasalnya, kabar bahwa Raihan dan Agila akan menikah telah menyebar melalui berbagai media. Hampir seluruh stasiun televisi dan sosial media menampilkan berita bersatunya si pengusaha muda berjaya dan anggota IAF berjasa. Banyak netizen yang berkomentar jika pasangan ini sangat fenomenal. Entah Agila maupun Raihan, keduanya sama-sama berasal dari keluarga besar yang disegani dan memiliki pekerjaan yang dihormati. Cocok sekali, deh, kalau disatukan. Semenjak dipertemukan,
Reva dan Kalina langsung akrab. Kedua wanita parubaya itu paling heboh mempersiapkan seluruh pernak-pernik pernikahan. Sedangkan Robert dan Richard hanya bisa mengiyakan permintaan istri masing-masing, menerima tugas ini dan itu dengan patuh. Acara pertama adalah ijab gobul yang diadakan di pekarangan Mansion Revalino. Halaman yang luas itu telah dikreasi hingga menjadi pemandangan elegan, namun tetap sederhana, tidak berlebihan. Untuk bagian ini, hanya pihak keluarga dan orang-orang penting saja yang hadir. Dekorasi pekarangan ijab kabul. Raihan yang sudah siap dengan jasnya tengah duduk di kursi dengan postur gugup. Telapak tangannya berkeringat dingin. Di depan, ada Richard yang siap menjalankan tugas sebagai wali nikah putri satu-satunya. Robert dan si kembar nampak menonton sembari duduk di kursi paling depan. Di samping, ada keluarga Kenzi yang ikut menjadi saksi acara sakral ini. Setelan yang Raihan pakai, Akila sendiri masih disembunyikan di dalam ruangan. Ditemani oleh Kalina, Reva, dan Eli, Akila menyaksikan kejadian di luar mansion melalui televisi yang disambung dengan drone milik Kenzi. Acara dimulai dengan doa-doa dipimpin oleh penghulu. Dilanjutkan prosedur lainnya untuk melengkapi acara pernikahan ini. Seluruh tamu undangan juga keluarga terlihat khusyuk mendengarkan. "Udah siap, Rai?" tanya Richard memastikan. Raihan menghirup napas dalam-dalam. Lantas mengulas senyum penuh keyakinan dan mengangguk mantap. Sudah siap mengemban tugas sebagai suami dan ayah untuk selama-lamanya. Tanya Richard terakhir kali. "Siap, Ayah," sahut Raihan tegas. "Ayah harap, kamu gak akan mengecewakan Ayah, Rai," pinta Richard berharap. "Pasti, ya. Rai akan jaga Akila dan cucu-cucu Ayah dengan baik." Richard tersenyum tipis. Ia menjabat tangan Raihan dan berucap lantang, "Ananda Raihan Albar Revalino bin Robert van Revalino, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Alzena Akila Jonesa binti Jonathan Richard Jonesa dengan mas kawin berupa uang 20 miliar dan seperangkat alat salat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Alzena Akila Jonesa binti Jonathan Richard Jonesa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Balas Raihan dalam satu tarikan napas. "Bagaimana para saksi? Sah?" tanya si penghulu. "Sah. Alhamdulillah." Doa dibacakan. Bersamaan dengan hembusan napas lega dari Raihan dan setetes air mata Akila yang jatuh dari pelupuk mata. Kedua mempelai sama-sama merasakan kecamuk hebat di dada masing-masing. Kini, Akila dan Raihan mengemban tugas baru sebagai istri dan juga suami. Kalina tersenyum haru. Reva yang paham memeluk besannya tersebut untuk memberi ketenangan. "Ayo, Nak, kita keluar," ajak Reva diangguki Kalina. Akila mengukir senyum. Dengan langkah pelan, keempat wanita itu keluar dari ruangan secara beriringan. Jantung Akila berdebar keras kala maniknya menangkap sosok Raihan jauh di depan sana. Seketika semua orang terpana, termasuk Raihan pula. Lelaki itu terperangah melihat penampilan menawan Akila. Beruntung sekarang wanita itu telah menjadi istrinya. Raihan sangat bersyukur untuk itu. Akila dibawa untuk duduk di kursi sebelah Raihan. Sesuai perintah, sepasang suami istri baru itu saling menyematkan cincin pada jari manis satu sama lain. Disambung dengan Akila yang mencium punggung tangan Raihan. Lalu Raihan mengecup kening Akila. Ijab gobul telah diucapkan. Cincin nikah sudah disematkan. Buku nikah selesai ditandatangani.
Agila dan Raihan benar-benar resmi menjadi sepasang suami istri di mata agama dan hukum. Tang Yu, my wife, bisik Raihan mencuri kesempatan mendekatkan bibirnya ke telinga Agila di sela acara. Wanita itu nampak tersipu, pipinya bersemu. Untuk saat ini, Agila memilih diam, menikmati debaran jantungnya yang menggila. Raihan tersenyum melihat istrinya yang malu-malu, sangat menggemaskan. Terima kasih untuk akhir cerita bahagiamu, ya Allah. Para tamu berpamitan. Acara masih akan disambung nanti malam, resepsi pernikahan di aula hotel milik RH Group. Kalian istirahat dulu. Nanti sore kita berangkat ke hotel, oke? Pinta Reva yang mengerti perasaan Agila dan Raihan saat ini. Iya, kan, pernah muda dan menikah juga. Raihan mengiyakan. Ia pun mengajak Ayla untuk ke kamarnya, tentu dengan niat terselubung di benak mesumnya. Raihan sedikit bersyukur karena putra-putrinya nampak tidak masalah dengan ajakannya. Kedua bocah itu anteng-anteng saja bersama Richard dan yang lain. Berceloteh ria bersama Oma, Opa, dan Grandpa. Tiba di kamar, Raihan langsung memeluk Agila erat. Senyum lelaki itu tidak pernah pudar sejak kata sah menggema. Intinya, dia sedang sangat bahagia. Seneng banget, ya. Goda Agila menatap sang suami masih dalam posisi berpelukan. Tingginya dengan Raihan hampir sama, kok. Tubuh Ayla, kan, tinggi semampai. Raihan mengangguk berulang-ulang. I love you, katanya tidak nyambung. Namun, kata-kata itu sukses membuat Agila tersenyum lebar. Lantas wanita itu menarik tengkuk Raihan dan mencium bibirnya. Kesempatan kali ini, tidak ada keraguan sama sekali di antara mereka. Karena sekarang, keduanya sudah sah. Beberapa menit saling mengecat, Raihan merobohkan Agila ke R4 Jang. Ah, Rai, kita masih ada resepsi, Agila menggigit bibir bawah keras, sensasi bercampur nikmat mengerubungi sekujur otak. Tok tok tok. Sontak Raihan melepas diri dari Agila. Lelaki itu menoleh ke arah pintu yang terus diketuk dari luar. Agila tergelak melihat bibir mengerucut Raihan. Lelaki itu pasti kesal karena adegan favoritnya terpaksa ditunda. Aku lepasin kamu sekarang, sayang. Tapi, nanti malam, aku jamin kamu gak akan bisa berdiri. Raihan menyeringai.